Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan Allah taala curahkan kepada kita semua. Hari ini bangsa kita baru saja memperingati kemerdekaannya yang ke-81. Tentu kita tidak sama seperti para pejuang yang harus angkat senjata, tapi dengan kemudahan yang ada, negeri yang aman, negeri yang tidak sedang bersengketa, ini merupakan satu karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengisi kemerdekaan ini dengan mengkaji ilmu Allah adalah bagian dari mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malam hari ini ya di malam ke-18 nih, malam masuk ke tanggal 18 nanti malam ya. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir. Walaupun mungkin banyak yang sedang aktivitas. Saya tadi pas berangkat lewat di lapangan B4 juga tadi ada suara-suara dari panggung. Mungkin pengumuman juara entah apa nggak tahu, saya tadi lewat. Dan mungkin di tempat lainnya juga semuanya sedang sibuk dengan kegiatan-kegiatan semarak 17 Agustus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai musibah dan bencana. Apalagi beberapa hari ini saudara kita di Nusa Tenggara Timur, termasuk kemarin juga di Simalungun Sumatera Utara, digoncang oleh gempa yang cukup keras. Semoga Allah jauhkan kita semua dari berbagai bala dan musibah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dalam beberapa kesempatan ini, dalam beberapa kajian sedang senang baca buku Kitabul Adab ya. Kemarin Ahad pagi pun saya menyampaikan juga tentang adab. Adab meminta izin. Kemarin saya live di Facebook dan YouTube. Nah, di antara pembahasan dari kitab adab tadi, itu di antaranya adalah adab dalam berinteraksi sesama mukmin. Adab dan etika dalam persaudaraan ya, sesama mukmin.
Jadi ternyata jamaah sekalian, antara kita dengan sesama saudara seakidah, satu iman, itu ternyata ada adab-adabnya. Sebagaimana kita bertamu ada adabnya, sebagaimana kita makan minum ada adabnya, sebagaimana kita bertetangga ada etika dan adabnya. Dan ternyata berinteraksi dengan sesama mukmin juga ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Tentu tujuan dari adab itu diantaranya adalah selain menambah pahala, karena akan merupakan kebaikan, ini juga untuk menjaga hubungan antar sesama mukmin itu semakin baik dan semakin erat. Maka penting kita memperhatikan apa saja adab-adab etika dalam persaudaraan sesama mukmin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk saja. Tapi sebelum itu saya mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu dasarnya kan. Jadi orang yang beriman itu mereka bersaudara. Jadi kalau dia beriman, maka sesungguhnya dia bersaudara. Maka kalau dinyatakan kita ini bersaudara sesama mukmin, pasti tentu ada aturannya ketika kita berinteraksi dengan saudara seakidah ataupun satu keimanan. Yang pertama dalam persaudaraan sesama mukmin, adab yang pertama adalah ikhtiyarur rafiq wal jalis. Jadi kita diperintahkan untuk memilih teman dan sahabat dekat. Jadi kalau ada orang yang bilang, kamu pilih-pilih teman. Kalau kita milih-milih temannya berdasarkan karakternya, itu bagus. Dan memang diperintahkan. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu berada di atas agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia bersahabat. Jadi kata Rasulullah, kalau pengen lihat seseorang itu lihat bagaimana teman dekatnya. Maka Rasulullah mengingatkan cari teman dekat yang memperhatikan agama. Jadi kan boleh kita milih-milih teman dekat, karena memang itu menjadi salah satu barometer tolak ukur keimanan seseorang. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama. Jadi memilih teman dan sahabat dekat itu ternyata diatur di dalam agama kita. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dan hadis ini tentu kita semua sangat sekali hafal terjemahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul jalisis salih was-su." Perumpamaan teman baik dan teman yang buruk, kahamilil miski wa nafikhul kir, seperti pembawa minyak kasturi dan pandai besi yang meniup alat pembakarnya. Kalau di biasa istilah kita dengarkan seperti penjual minyak wangi. Maka kata Rasulullah, fahamilul miski imma ayyukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Kalau kita berteman dengan pembawa minyak kasturi, bisa jadi kita diberinya sebotol atau 2 botol dari minyak kasturi itu. Atau bisa jadi kita membeli darinya.
dikasih maupun dibeli sama saja. Pulang dari situ beberapa hari setelahnya badan kita wangi karena kita pakai. Atau setidaknya ketika kita berada di dekat penjual minyak wangi itu, ya harum. Panjang jalan panas dekat minyak wangi harum. Jangankan lewat penjual minyak wangi, lewat penjual durian aja tercium harumnya ya. Apalagi kalau kita masuk toko yang jual parfum, nah itu harumnya sudah semerbak. Rasulullah luar biasa mengumpamakannya seperti itu. Jadi nggak perlu dibuka, bahkan mungkin tutup botol itu belum dibuka, tapi bekas-bekasnya itu masih tercium wanginya. Wa imma an tajid minhu rihan thayyibatan tadi. Kita nggak beli, mungkin nggak dikasih, tapi paling dapat baunya. Tetapi pandai besi nafihul kir, imma ayyuharriqa thiyabaka. Kalau kita dekat-dekat masuk ke tempat pandai besi, bisa jadi pakaian kita yang akan terbakar, terkena arang, terkena percikan apinya. Wa imma antajid min hurihan khabithatan. Atau kalaupun baju kita enggak terbakar, selama di dalam ruangan itu hawanya panas. Yakin enggak betah kita? Begitulah Rasulullah menggambarkan seseorang dengan temannya. Nah, kita mau yang berlama-lama dan nyaman dengan bau wangi atau yang berpanas-panasan? Maka memilih teman dekat itu ternyata diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adab dalam berukhuwah itu adalah yang kedua, al-bashashatu wal-lin wa tawaddudu lil ikhwan. Bersikap ramah, al-bashashah. Wal-lin, lembut. Wa tawaddud, menunjukkan kasih sayang lil ikhwan, kepada saudara kita. Ini bagian adab. Yang paling minimal kalau kata Rasulullah itu wajhun talik, wajah yang ceria. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sedikit pun kalian meremehkan satu kebaikan, walaupun kecil, jangan diremehkan. Walau antalqiya akhaka biwajhin talikin, sekalipun kebaikan itu hanya berupa menampakkan wajah yang berseri ketika kita bertemu dengan saudara kita, jangan dianggap remeh. Kenapa? Pertama, itu berpahala. Yang kedua, termasuk adab berinteraksi sesama mukmin. Insyaallah. Kita tuh pernah ada ketemu orang itu yang kalau ketemu tuh selalu senyum terus, ada wajahnya nggak ada masalahnya. Jadi kalau ketemu mungkin ada masalahnya, cuman dipendemnya di rumah, dia cemberutnya. Ketika sudah di tempat kerja ketemu orang tuh senyum aja, nggak kapan, nggak sibuk apa masih senyum sekali, masya Allah. Ternyata itu sedekah, dan ternyata itu adab ketika kita berinteraksi dengan saudara kita sesama mukmin. Makanya dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan, perbuatan baik itu bernilai sedekah. Wa inna minal ma'ruf, dan kebaikan yang termasuk dalam sedekah adalah antalqiya akhaka biwajhin taliq. Engkau menampakkan wajah berseri ketika bertemu dengan saudaramu. Berarti harus kita latih nih, ketemu apapun pokoknya senyum gitu ya. Bertemu dengan saudara pokoknya kita harus menampakkan senyum bahagia. Tapi kadang ada orang itu senyumnya pun tidak manis juga. Makanya pentingnya kalau bersenyum itu yang ditarik kanan kiri itu supaya manis. Kalau cuma ditarik sebelah kayak gini doang kan sinis itu namanya.
Ini pengalaman pribadi tapi bukan di sini jamaah sekalian. Saya tuh pernah ketemu, tinggal di satu tempat ya, karena pendatang gitu. Jadi ketika saya sapa gitu, dia cuman narik kumis sebelah tuh gitu. Besok lagi pas mau maghrib ke masjid gitu, ini bapak ini kok nggak pernah ini. Jadi lama-lama kita, aduh udahlah nggak usah deh. Daripada kita minder ya. Kadang cuma natap diam baik, mari pak gitu dia. Gitu cuma dikit gitu tuh. Nih bapak ini sebenarnya memang karakternya atau tidak suka. Karena kita orang baru loh, nggak mungkin kan baru datang terus nggak disukain gitu. Sampai akhirnya ya sudahlah, lewat aja lengos gitu. Di Jambi dulu saya tinggal. Pernah gitu ya. Jadi kalau kita sesama mukmin wajahnya berseri-seri ya. Pokoknya wajahnya itu membahagiakan lah, senang gitu, ceria. Assalamualaikum, senyum, kabar gitu ya. Pokoknya jangan wajah-wajah yang kusut gitulah. sampai jangan sampai orang menyangka kan, apa dia ada yang salah, kok dia cemberut, dan jangan sampai seperti itu. Ya. Dan itu menampakkan wajah berseri-seri termasuk bentuk dari sedekah. Insyaallah. Gak keluar duit tapi sudah bernilai sedekah. Dan sikap lemah lembut, ramah, penuh kasih sayang, itu semuanya adalah hal-hal yang memperkuat ikatan persaudaraan. Maka sifat kasar, sifat tidak ramah itu memutus, mengkikis hubungan ukhuwah. Benar itu. Orang jadi nggak nyaman dan lain sebagainya. Apalagi kalau tipe orang itu yang mudah berprasangka buruk ya. Padahal kita nggak ngeh, kita lagi capek, kita wajah nggak ini, wah dianggapnya kita nggak suka sama dia atau apa gitu ya. Padahal cuma sekali itu doang. Ya. Maka lembah lembut dalam bertutur kata, penuh kasih dan ramah itu adalah salah satu perkara yang menguatkan persaudaraan. Dan Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan. Ya. Ini yang kedua jamaah sekalian. Sikap ramah, lemah lembut kepada saudara sesama mukmin. Ada satu hadis, masya Allah, ini hadisnya hadis sangat tegas sekali dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khurrima 'alan nar kulla hayyin." Diharamkan masuk ke dalam neraka setiap orang yang lembut. Layyin sahlin qaribin minan nas. Haram masuk ke dalam neraka orang yang punya karakter lembut, mudah bergaul, mudah didekati dan dekat dengan manusia. Insyaallah. Jadi pengen gampang ini bergaul gitu sama orang ya. Diharamkan karena orang kayak gini kan menyenangkan ya. Gitu ya. Masya Allah. Jadi sifat lemah lembut itu menjadi salah satu asbab seseorang diharamkan masuk ke dalam neraka. Ini yang kedua jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, adab dalam berukhuwah sesama muslim adalah istihbabu badlin nasihah wa hiya min tamamil ukhuwah. Dianjurkan sesama mukmin itu saling memberi nasihat. Karena nasihat itu merupakan bagian dari kesempurnaan ukhuwah persaudaraan. Maka kalau sudah enggak saling nasihat menasihati ya susah ya. Maka saling memberi nasihat itu adalah perkara kebaikan, hal-hal yang sangat dianjurkan dalam hubungan persaudaraan. Jarir bin Abdullah jamaah sekalian radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala iqamis shalah. Jadi dia berjanji, janji setia bahwa dia akan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah. Jarir juga berjanji akan bayar zakat ketika dia sudah masuk Islam. Lalu apa yang terakhir? Wan nasahu likulli muslim. Dan dia berjanji akan memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim.
sampai dimasukkan dalam poin baiat oleh Jarir bin Abdullah. Jadi bukan hanya dia berjanji dia akan sholat, akan berzakat, tapi dia juga berjanji akan menasihati saudaranya. Ini kan bagian dari adab. Maka kalau kita berhubungan persaudaraan sesama mukmin, maka saling mengingatkan adalah adab yang harus dijaga. Ya tentu mengingatkannya dengan cara yang enak lah ya, tidak menggurui, tidak menyakiti dan lain sebagainya. Selanjutnya jamaah sekalian, adab dalam berukhuwah adalah ini nomor selanjutnya ya, yaitu adz-dhannu atau ihsanudzan bil ikhwan wa adamut tajassusi alaihim. Berhusnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada saudara dan tidak memata-matai mereka. Nah, tajassus itu, jasus itu mata-mata. Jadi ternyata merupakan adab dalam ukhuwah Islamiyah itu adalah husnudzon. Hari ini kan orang-orang itu sudah mulai kehilangan karakter husnudzon. Padahal sesama mukmin gitu ya. Apalagi perkaranya belum jelas, itu sudah omongannya kemana-mana. Semuanya isinya dzon, hanya dugaan, yang tentu berpotensi sebagai fitnah. Maka seorang mukmin ketika bersaudara dengan mukmin yang lainnya, hendaklah dia mengedepankan ihsanudzan, atau bahasa kita husnudzan, berprasangka baik, dan adamut tajassus, tidak boleh memata-matai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wadh-dhanni. Jauhi oleh kalian bersuka menduga-duga, suka berprasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena berprasangka, menduga-duga itu adalah perkataan yang paling dusta. Wala tahassasu wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan dan janganlah kalian memata-matai. Tajassus itu artinya mencari dan memeriksa perkara-perkara yang tersembunyi ya. Biasanya kalau tajassus itu pasti mata-mata yang buruk ya, kayak gitu ya. Itu nggak boleh, mencari-cari keburukannya nggak boleh. Yang kedua tahassus itu cari informasi tentang keburukannya. Biasanya tahassus ini cocok dengan orang yang suka ghibah. Yang ghibah itu hobi ngasih informasi, yang tahassus seneng dapat informasi. Itu cocok itu kalau duduk, awet itu. Yang satu kasih informasi, nah yang satunya tuh, oh, ini dia informasi, tidak perlu capek-capek saya bertanya. Tahassus itu suka mencari-cari berita dan berusaha mendapatkan informasi. Ya. Tapi diam-diam dia nyarinya tuh, oh tanya nih, ini aku tuh nak tanya misalnya, kemarin tuh ada apa sih, cuma kurang jelas biar aku dengar apa ya, gitu loh. Padahal dia pengen dapat informasi, kepoan wongnya itu ya. Kalau zaman sekarang mungkin kepo. Itu ternyata bukan adab sesama. Bayangkan mukmin loh yang kita hadapi, masya Allah. Jadi kalau ini diterapkan itu sesama mukmin itu nggak ada persengketaan. Karena apa? Nggak ada yang tajassus, nggak ada yang tahassus, nggak ada yang memata-matai, dan tidak ada yang mencari-cari informasi tentang orang lain. Tentu tajassus dan tahassus ini perkara buruk ya. Kalau perkara baik bukan tahassus namanya. Kemarin dia itu dapat rezeki apa? Kalau yang baik ini yang buruk, yang digali informasinya ya. Itu termasuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya jamaah sekalian, termasuk adab dalam berukhuwah Islamiyah itu adalah al-afwu, suka memaafkan, masyaallah.
Wa kadhamil ghaidh. Kadhamil ghaidh ini menahan amarah. Insyaallah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hendaklah orang-orang itu menahan marahnya, kemudian memaafkan. Allah mencintai orang-orang yang berbuat demikian. Jadi siapa yang bersengketa dengan saudaranya, dia mau memaafkan dan dia mau menahan amarahnya, Allah suka dengan orang yang seperti ini. Allah cintai. Hari ini kan kalau kita lihat sudah luar biasa itu. Bersengketa sedikit main pukul, main bunuh. Nah, itu kan berarti yang seperti itu sudah dia nggak ada niat memaafkan, bahkan ingin menghilangkan nyawanya. Naudzubillah min dzalik. Seorang mukmin maka wajar kalau ada seseorang mukmin, seorang muslim membunuh saudaranya sesama muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, man qatalan nasi bighairi haqqin, barang siapa yang membunuh manusia yang lain dengan tanpa dibenarkan, faka'annama qatalan nas jami'an, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Sanksinya seperti itu. Bunuh saudaranya tanpa hak. Nah, maksudnya ya nggak ada alasan dia. Dia bukan sedang menjalankan kisos, dia tidak berperang, saudaranya sendiri dibunuh. Maka kata Allah seperti dia membunuh seluruh manusia. Berarti kan dosanya sangat besar sekali. Maka agar kita tidak sampai dalam perkara itu, dicegah dengan memaafkan dan menahan emosi. Selanjutnya yang terakhir jamaah sekalian, nah ini adab sesama mukmin, yaitu an-nahyu 'anit tahasadu wat tabaghadu wal hijr, yaitu larangan saling dengki, saling benci dan saling mendiamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling dengki, tahasadu, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Ada orangnya enggak mau lihat dia. Nah, gitu. Enggak sudi aku lihat wajahnya gitu. Saling membelakangi ya. Kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau saudaranya ada salah didiamkan selama 3 hari nggak apa-apa. Lewat dari itu nggak halal, berdosa dia. Mendiamkannya itu dihukumin dosa. Ini kalau ada orang kok yang sampai berkata sampai mati aku tidak mau maafkan, ya Allah. Selama itu berarti dia berdosa kan. Sampai mati aku tidak akan negur dia. Padahal cuma diperintahkan 3 hari, selebih itu la yahillu, tidak halal, berarti haram. Berarti kalau seumur hidup dia tidak mau negur dengan sengaja, selama itu dia berbuat dosa. Ya. Maka seorang mukmin dilarang saling dengki, dilarang saling membenci, dan dilarang saling mendiamkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa adab dalam berukhuwah, termasuk juga larangan saling memanggil dengan julukan yang buruk, itu kan ada ya. Ayatnya itu bagaimana nih? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran itu, ayatnya yang mana? Wala tanabaru wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Tadi yang dibaca ya. Ada kan tadi dibaca sama Mas Edi tadi apa? Siapa tadi? Ya, bi'salismul tadi yang dibaca ya. Mas Edi tadi ya. Ba'dal iman. Janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, laqab ya. Wala tanabaru bil alqab wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kampret misalkan ya. Siapa? Ya, kadrun, terus apa lagi? Satu lagi. Apa? Kecebong ya.
Ya, nah itu kan kadrun, kecebong, itu kan nggak boleh semuanya. Ya. Naudzubillah min dzalik ya. Apakah itu kelompok ataupun itu pribadi. Jadi nggak boleh. Ini seorang mukmin haram hukumnya memanggil dengan julukan yang buruk. Baik. Wallahu alam bisawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya banyak sebenarnya ya. Ada pada itu termasuk menjaga rahasia saudaranya, haram mengungkit-ungkit pemberian. Itu ternyata nggak boleh dalam hubungan persaudaraan sesama mukmin ya. Harus mendamaikan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Malam ini agak ini sih, agak ngantuk ini tadi acara di sekolah.